بسم الله الرحمن الرحيم. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل وعلى آل الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. Jemaah para penanti imam zaman yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan karunia-Nya, taufik serta hidayah-Nya, terutama sekali hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berpegang teguh kepada wilayah. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya yang disucikan. Jamaah para penanti yang kami hormati, pada kesempatan kali ini dalam rangka mengambil berkah dari Imam Zaman, kami menggelar acara peringatan dan merayakan kelahiran dari Imam ke-12 yang merupakan imam terakhir yang kedatangannya sangat kita tunggu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penantian. Kita akan membahas tentang penantian. Jemaah sekalian, bahwa Imam Mahdi sendiri, kehadiran Imam Mahdi sendiri itu dalam literatur Ahlul Bait itu disebutkan kurang lebih 6.000 riwayat yang terdapat dalam literatur Ahlul Bait. Dalam Ahlus Sunnah sendiri ada lebih 300 ya yang disebutkan dalam beberapa referensi itu membahas tentang Imam Mahdi, sehingga sesuatu yang tidak perlu lagi diragukan karena ini bersifat mutawatir tentang sosok yang kita kenal dengan Imam Mahdi. Dan konsep Mesias sendiri itu bukan khas milik Islam sendiri, tapi beberapa kebudayaan, beberapa peradaban tentang konsep tentang Ratu Adil, tentang Satrio Piningit kalau di Jawa, itu konsep yang meyakini bahwa di akhir zaman akan datang sosok yang akan menyelamatkan bumi ini dari segala bentuk kejahatan, segala bentuk kezaliman. Yaitu menjadi harapan dari segenap manusia dari berbagai macam peradaban. Dan terkhusus Islam sendiri itu punya konsep yang jelas. Dan di Islam sendiri ini ada perbedaan antara Ahlul Bait dengan Ahlus Sunnah tentu saja. Kalau Ahlus Sunnah, kalau kita ingin tertulis literatur, itu bersifat dogmatis, teologis, apologetik ya. Sementara di Ahlul Bait sendiri yang betul-betul mampu merumuskan sosok
Imam Mahdi sendiri sebagai sebuah realitas hakiki, sehingga dengan kesempurnaan konsep ini mampu melahirkan tindakan-tindakan yang betul-betul tindakan-tindakan itu punya arti dalam gerak eksistensial itu. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas dari dua perspektif. Yang pertama, kita akan melihat penantian itu sendiri sekaitan dengan syariat Islam. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa hukum fikih itu adalah konvergensi antara hujah nas dengan hujah akal yang memastikan kepastian benar akan sebuah hukum itu, yang sehingga ketika dilakukan itu betul-betul memberikan efek-efek eksistensial yang nyata pada diri kita. Efek eksistensial yang dimaksud adalah memberikan peningkatan kualitas kejiwaan, peningkatan level-level eksistensial kita menjadi lebih baik. Dan itu sangat menjadi perhatian khusus para fakih kita untuk betul-betul menciptakan koridor yang memastikan bahwa koridor yang kita lewati ini adalah koridor ilahiyah yang selama sekali bebas dari pendapat-pendapat manusia. Dan yang kedua, kita akan membahas ini dari perspektif budaya Islam. Bagaimana konsep penantian itu menjadi sebuah inspirasi, menjadi sebuah spirit dalam menata sebuah kebudayaan. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa konsep penantian dalam perspektif makna Al-Bait adalah sebuah konsep yang jelas, sebuah paradigma yang utuh, sehingga dengan ini mampu melahirkan sikap dan tindakan-tindakan bagi manusia dalam menjalani kehidupannya. Untuk yang pertama kami akan mempersilakan kepada guru kita, Ustaz Sultan Nur PhD, untuk menyampaikan penantian imam zaman dalam hubungannya dengan hukum syariat. Dan kemudian nanti selanjutnya akan dilanjutkan dengan penantian imam zaman berkaitan dengan budaya Islam. Dan setelah pemaparan dari kedua guru kita ini, kami akan memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk menyampaikan tanggapan berupa pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang kita bahas pada hari ini. Nah, selanjutnya untuk pertama saya akan mempersilahkan pada guru kita, Ustaz Ismail Nur, Ustaz Sultan Nur, Ustaz Sultan Nur PhD, untuk memaparkan presentasinya. Betul, Ustaz. Apa? Ustaz Bojaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala habibi qulubil alamin sayyidil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertama-tama untuk puji dan syukur, tak pernah kita merasa luput dari menyebutkan, walaupun itu hanya sebatas lisan kita, tentunya dalam rangka melalui proses-proses yang cukup panjang untuk sampai pada pengucapan yang tentunya mengantarkan kita kepada hakikat yang sesungguhnya. Salam dan salawat juga merupakan keniscayaan yang mesti kita tunaikan sebagaimana yang seringkali disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sebelum saya masuk kepada materi yang ingin saya sampaikan, terlebih dahulu ucapan dan rasa hormat saya kepada guru-guru saya, kepada
para audiens yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa menghadiri majelis mulia ini tentunya, dan jangan lagi berharap bahwa hanya sekedar pahala yang didapatkan dari menghadiri majelis semacam ini, tapi lebih dari itu kita insya Allah akan berjumpa kelak dengan siapa? Dengan sahibul asri waz zaman, karena munasabah ataupun momen hari ini adalah bertepatan dengan 15 Sya'ban yang kita yakini sebagai hari kelahiran putra dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mempersingkat waktu tentunya saya akan mencoba untuk menguraikan materi yang sudah ditawarkan, di mana tentu kalau saya lihat judul yang ditawarkan itu, tema yang ditawarkan adalah ketaatan pada apa itu? Pada fikih, kalau kepatuhan pada fikih terkait dengan imam zaman kalau tidak salah. Tapi yang jelas bahwa kita ingin coba menguraikan bahwa persoalan fikih ini jangan pernah kita merasa bahwa fikih itu adalah sesuatu yang sepele. Kenapa? Karena terkadang ada anggapan semacam itu bahwa fikih itu kan mengurus hal-hal yang sifatnya parsial, sifatnya apa? Hal-hal yang paling kecil pun itu diurus oleh fikih, termasuk misalnya masuk ke WC, keluar WC, dan seterusnya. Ini tentunya pandangan ini ya di satu sisi bahwa fikih itu hanya mengurus hal-hal semacam itu, mengurus misalnya persoalan jenazah, Ustadz Khair ya. Nah, bukan hanya semacam itu, tapi fikih lebih dari itu. Ini perlu dicamkan baik-baik. Bukan hanya persoalan individual, tapi seluruh sendi-sendi kehidupan itu tentunya harus didasari dengan fikih. Saya tidak pernah melihat di setiap sendi kehidupan manusia itu kosong dari fikih. Mulai dari kita bangun tidur hingga tidur kembali itu tidak pernah terlepas dari yang namanya fikih. Begitu urgennya persoalan fikih ini sehingga dia mengurus apa yang menjadi bagian dari kehidupan manusia setiap harinya. Nah, itu poin pertama yang perlu kita camkan, khususnya kita sebagai pengikut Ahlul Bait. Yang kedua, bahwa karena berkaitan dengan peristiwa ataupun akhir zaman kelak, di mana kita yakini bahwa ketika itu imam zaman akan mendirikan sebuah pemerintahan yang tentunya dalam pemerintahannya itu kita yakini bahwa seluruh aspek, seluruh asma-asma Allah itu akan terejawantah. Seluruh sifat-sifat yang dimiliki oleh ketuhanan itu akan dimanifestasikan di pemerintahan sahibul asri waz zaman. Dan yang perlu kita yakini juga dan perlu kita akui bahwa persoalan ataupun hal yang sangat populer yang kita kenal dan seluruh umat manusia menginginkan hal itu, bahwa pemerintahan sahibul asri waz zaman itu akan berdiri di atas dasar
keadilan. Seluruh hal yang akan dibangun, yang akan didirikan, yang akan dilaksanakan oleh imam zaman saat pemerintahannya itu berdiri, itu akan menciptakan keadilan di muka bumi. Ini yang diyakini bukan hanya kalangan ahlul bait, tetapi seluruh umat manusia meyakini bahwa akan datang seseorang, akan datang sosok manusia yang akan menegakkan keadilan, di mana keadilan itu sudah hilang di tengah-tengah umat manusia. Jadi poin utama yang dimiliki oleh pemerintahan Imam Al-Mahdi itu adalah menegakkan keadilan. Tapi pertanyaannya adalah, apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Imam Mahdi ini untuk menegakkan keadilan? Kalau kita melihat kembali ke belakang, kembali ke sejarah pada masa Rasulullah yang merupakan cikal bakal nanti pemerintahan Imam Mahdi, bahwa upaya yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau membangun peradaban di Madinah itu tidak lain adalah menegakkan, berupaya untuk menegakkan nilai-nilai keadilan. Tapi ya kita kembali lagi, pertanyaannya adalah dengan apa, dengan instrumen apa Rasulullah akan menegakkan keadilan ini? Nah, jawabannya adalah bahwa di pemerintahan manapun, dalam kekuasaan apapun, dalam baik itu di dalam pemerintahan yang berundang-undangkan Islam ataupun yang bukan Islam, yang menjadi dasar atau kita sebut sebagai panglima di dalam sebuah kekuasaan itu tidak lain adalah hukum. Pemerintah manapun, tanpa melihat apakah itu Islam atau bukan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa hukum itu sebagai panglima, itulah yang kemudian menjadi alat, menjadi instrumen untuk kemudian dijadikan sebagai perantara untuk mewujudkan apa yang disebut dengan keadilan. Bagaimana mungkin keadilan itu kita wujudkan tanpa ada aturan main kita? Nah, disinilah kita bisa melihat betapa pentingnya, betapa urgennya yang namanya hukum itu atau fikih itu sendiri. Sehingga kita jangan pernah merasa bahwa yang namanya fikih itu adalah hal yang sepele. Sholat kita, puasa kita, itu semua adalah bagian atau unsur-unsur yang nantinya akan menciptakan peradaban. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah sholat yang seperti apa, puasa yang seperti apa, ibadah yang seperti apa yang kemudian itu akan menjadi penopang terwujudnya keadilan di muka bumi yang tentunya akan dipelopori oleh Imam Al-Mahdi. Nah, jadi untuk mewujudkan keadilan itu sendiri kita butuh yang namanya semacam piranti, semacam instrumen, semacam tools untuk mendukung apa yang akan kita wujudkan itu. Peradaban yang akan dibangun nantinya oleh sahibul asri wal zaman tentunya adalah peradaban yang betul-betul memperlihatkan Islam yang sesungguhnya. Seluruh aspek-aspek baik dari segi individunya, karena kita menyadari bahwa pemerintahan
yang dibentuk oleh manusia dari sejak zaman Rasulullah mungkin, atau dari sejak zaman Nabi Adam itu hingga sekarang itu, problemnya itu adalah salah satunya problem individu, sosok yang mengawal sebuah kekuasaan. Dan kita alami bukan hanya di dunia selain Islam, bahkan di dalam Islam itu sendiri kita kenal dengan dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan penguasa-penguasa setelahnya. Bagaimana mereka mengklaim diri sebagai Islam tetapi tidak mencerminkan sebagai pemerintahan Islam, penguasa yang Islam. Karena yang mengawal pemerintahan-pemerintahan tersebut tidak lain adalah sosok-sosok yang tidak bisa diyakini bahwa dia betul-betul memahami Islam, memahami yang namanya fikih. Bahkan ya ijtihad yang diklaim oleh tetangga kita itu, ijtihad yang dilakukan mereka itu bukan sebagai ijtihad yang sesungguhnya, tapi ijtihad yang justru berlawanan dengan nas. Maka pemerintahan yang mereka bangun, yang mereka upayakan sebagai cerminan dari pemerintahan Islam itu tidak bisa diwujudkan secara penuh dengan keadilan. Banyak justru yang terjadi bukan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat, tetapi sebaliknya, yang dirasakan adalah penderitaan, penganiayaan di mana-mana. Bahkan ya antara sesama muslim sendiri terjadi pertempuran dan seterusnya. Nah, jadi yang nantinya yang akan menjadi pemerintahan atau dasar dari pemerintahan Imam Mahdi adalah yang kita kenal, yang kita rindukan itu tentunya tidak lain adalah keadilan. Ketika pemerintahan beliau terwujud dan terbentuk nantinya, maka akan diciptakan keadilan itu di tengah-tengah masyarakat. Nah, tapi yang jadi persoalan kembali adalah bahwa betul bahwa kita akan menghadapi, akan istilahnya sedang menuju sedang menuju pada suatu ketika Imam Mahdi akan berkuasa. Tapi problem kita adalah hari ini, di mana hari ini kita betul-betul melihat bahwa pemerintahan yang ada di dunia ini itu bukan hanya mewujudkan yang namanya rasa keadilan untuk berbuat adil terhadap dirinya sendiri sudah menjadi problem. Lalu bagaimana mungkin bisa mewujudkan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat? Untuk menciptakan rasa keadilan di tengah keluarganya sendiri, di lingkungannya sendiri, itu tidak bisa dia wujudkan, apatah lagi dia ingin mewujudkan pemerintahan yang adil, yang dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat. Maka sudah menjadi bagian dari nurani kita untuk mengatakan, untuk meyakini bahwa sudah semestinya ada pemerintahan di mana pemerintahan ini betul-betul mengayomi masyarakat, betul-betul mewujudkan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat itu. Dan itu tidak akan pernah terwujud kecuali apa? Selain kemunculan sosok yang betul-betul mengetahui makna keadilan, mengetahui bagaimana menerapkan keadilan itu, mempraktekkan keadilan itu di tengah-tengah masyarakat. Dan itu dalam keyakinan kita tidak lain adalah Imam Mahdi. Nah, kita kembali bahwa persoalan keadilan ini hanya bisa diwujudkan tentunya dengan apa? Dengan adanya aturan main yang harus kita terapkan di tengah-tengah masyarakat. Dan itu tidak lain adalah fikih.
Dari sudut pandang ini, fikih lah yang kemudian akan mengatur baik dari aspek individu kita, ibadah yang sifatnya individual itu diatur oleh fikih. Bukan hanya aspek itu, karena kita ini dikelilingi oleh berbagai macam dimensi kehidupan. Ada aspek sosial kita, ada aspek keluarga, ada sosial politik, apalagi, dan begitu banyak persoalan-persoalan yang begitu pelik yang kita hadapi di hari ini. Dan itu bisa diselesaikan dengan apa? Dengan istilah atau dengan kata fikih. Nah, pertanyaannya, kenapa kita masih merasakan bahwa dengan adanya fikih, dengan diberlakukannya hukum-hukum yang difatwakan oleh ulama-ulama kita, kenapa masyarakat belum merasakan bahwa fikih itu hadir di tengah-tengah masyarakat? Belum bisa mewujudkan yang namanya rasa keadilan. Kenapa? Tentunya problemnya bukan hanya dari mukallafnya, bukan hanya dari masyarakat itu sendiri, bukan hanya problemnya dari individu itu sendiri, tapi problemnya adalah baik dari fatwa itu sendiri maupun dari individu sendiri. Inilah problem yang kita hadapi sekarang. Oke, kita menunaikan ibadah sholat, puasa berdasarkan apa? Fatwa-fatwa dari para ulama kita. Pertanyaannya lagi, betul nggak kita sudah menunaikan fatwa-fatwa itu secara detail berdasarkan apa yang difatwakan? Belum lagi itu. Problemnya lagi adalah, betul nggak fatwa yang dikeluarkan itu sesuai dengan apa yang termaktub di Lauhil Mahfuz? Apa yang berada di Lauhil Mahfuz atau yang ada di alam realitas? Nah, ini juga problem. Seluruh problem-problem ini itu bisa diselesaikan dengan apa? Dengan kehadiran sosok yang namanya Sahibul Asri wal Zaman. Beliau sebagai pewaris, bukan hanya pewaris apa? Pewaris, beliau adalah pewaris seluruh para nabi, seluruh para imam. Dia yang mengetahui hukum atau fikih yang sesungguhnya. Problem hukum, persoalan hukum, masalah hukum yang kita hadapi itu bisa diselesaikan dengan kehadiran Imam Zaman. Dia yang akan menjelaskan nanti, dia yang akan menyampaikan nanti kepada kita bahwa sholat ini seperti ini, puasa seperti ini, ibadah-ibadah lain itu akan disampaikan secara langsung sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, sehingga tidak ada lagi yang namanya ikhtilaf. Ketika tidak ada lagi perbedaan ibadah kita, tidak ada lagi perbedaan bagaimana kita berinteraksi dengan sesama kita, maka tentunya akan tercipta hubungan yang sangat ideal di antara kita. Tentunya tadi bahwa mukallaf kita ini sebagai orang yang dibebankan taklif itu tentunya harus mematuhi apa yang menjadi perintah imam tadi. Karena kita tidak mungkin bisa menafikan juga bahwa ada orang-orang, ada kelompok nantinya yang akan menolak apa yang menjadi aturan-aturan yang akan disampaikan, sebagaimana yang terjadi pada masa Rasulullah.
ada sekelompok orang-orang yang mengklaim diri sebagai sahabat, sebagai pengikut Rasul, tapi apa yang dilakukan? Justru menantang apa yang diperintahkan oleh Rasul. Hal semacam ini juga tidak bisa kita pungkiri akan terjadi pada masa kemunculan Imam Mahdi, apalagi saat beliau akan mendirikan pemerintahan. Bahkan konon dikatakan bahwa bukan orang-orang biasa yang nantinya akan menentang pemerintahan beliau, tapi ya mereka yang punya pendidikan, mereka yang bertitel ulama, mereka yang mengklaim diri sebagai fuqaha, ulama, urafa, dan seterusnya. Inilah yang perlu kita khawatirkan. Ya, bagi mungkin orang awam, di satu sisi harus berbahagia karena bukan bagian daripada ulama, fuqaha, umara. Ya. Tapi ingat bahwa pada masa Imam juga dikatakan, diinformasikan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat ketika itu adalah bisa dikatakan tingkat pengetahuannya itu selevel mustahil, sehingga tidak bisa lagi ada yang mencoba untuk apa? Menghindar. Sehingga wajar kalau misalnya dikatakan bahwa yang akan menentang pemerintahan, yang akan menentang Imam Mahdi itu sendiri adalah dari kalangan ulama, dari kalangan fuqaha. Nah, mungkin kita saat ini belum sampai pada derajat sebagai fuqaha, tapi pada ketika itu bisa jadi kita adalah bagian daripada ulama dan fuqaha dan seterusnya, dan al-iyadzu billah, jangan sampai kita menjadi bagian kelompok dari yang menentang Imam Mahdi. Itu yang saya kira yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada diskusi nanti kita lanjutkan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita telah memaparkan materinya. Lanjut saja ya ke pemateri kedua yang akan membahas tentang penantian Imam Zaman dikaitkan dengan budaya Islam pada guru kita Dr. Ustaz Sunar. Kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-thahirin wa ashabil mayaminal muntajabin. Ya, hari ini kita bersama-sama di tempat penuh berkah ini dalam rangkaian acara memperingati kelahiran Imam Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Tentu sebagian besar kaum muslimin di Indonesia heran kok ada peringatan kelahiran Imam Mahdi. Sebab dalam perspektif mereka, ya Imam Mahdi itu belum lahir, masih istilahnya mungkin dalam sulbi atau belum ya. Tapi di kalangan sufi, sebagian sufi yang bermazhab Ahlus Sunnah pun ada yang meyakini kelahiran Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajahu syarif. Kali ini saya tidak berbicara berhubungan dengan irfan,
tapi berhubungan dengan budaya. Ya, pada hakikatnya penantian atau intizar itu sendiri adalah amal. Jadi dia adalah dimensi amaliyah, bukan dimensi psikologis, tapi dimensi amaliyah. Ini ditegaskan dalam suatu riwayat bahwasanya afdalu a'mal, jadi paling utamanya amal, paling istimewanya amal, syiatuna, yakni pengikut kami, intizarul faraj, yaitu penantian. Al faraj yakni kelonggaran, ya. Tapi di sini bisa dimaknai pembebasan dari kesulitan, dari kezaliman. Oleh sebab itu, penantian ini mestilah memiliki beberapa dasar dan fondasi di dalam ajaran Islam, agama Islam, karena dia adalah dimensi amal. Ya, penantian dari sudut budaya dia harus dibangun dengan pertama budaya tauhid, di mana merupakan asli dan paling mendasar daripada agama ilahi. Sebab semua agama ilahi, yakni yang datang dari Tuhan, semuanya mengajarkan tauhid. Tauhid dalam agama-agama ahlul kitab, ya, dia mendapatkan tafsiran yang bisa saja jauh daripada pemahaman tauhid yang hakiki yang dibawa para anbiya ilahi. Sebab kenapa misalnya memang senantiasa harus terjadi semacam pergantian nabi-nabi, ya, itu dikarenakan ajaran yang dibawa nabi sebelumnya terjadi semacam tahrif, terjadi penambahan atau pengurangan. Tauhid pun tidak luput dari aspek tersebut, mendapatkan tafsiran yang sangat plural. Tetapi berkah ajaran Qur'ani dan para ma'sumin alaihimussalam, maka tauhid di dalam teologi tasyayyu terjaga dari berbagai pengurangan dan penambahan dari di sudut tentunya tafsiran. Karena itu untuk memahami tauhid sendiri secara dalam harus dicari di dalam ajaran Syiah. Itu disepakati oleh kaum muslimin, karena tidak lepas daripada ajaran dari Ma'sumin alaihissalam, Amirul Mukminin Ali alaihissalam, Hasrat Imam Hasan, Imam Husain, ya, dan a'immah lainnya, semua mengutarakan tauhid yang tidak berbeda dengan tauhid Qur'ani. Oleh sebab itu, untuk menciptakan budaya tauhid, penantian mempunyai peran yang signifikan. Sebab para pecinta
para penanti, dia akan mengambil pemahaman tauhid daripada Ma'sumin alaihissalam. Dia tidak akan bergeser daripada ajaran Ahlul Bait. Yang kedua, budaya yang akan tumbuh di dalam penantian dan menjadi sesuatu yang sifatnya niscaya adalah budaya wilayah. Di dalam maktab tasayyu, wilayah mendapatkan proporsi yang sangat tegas, bahwa wilayah dari Allah Subhanahu wa taala ini mengalami emanasi, mengalami pancaran dan penurunan dari nubuah, yang mana pada masa Islam dari nubuah yang terakhir Nabi Khatam sallallahu alaihi wasallam, yang sesudahnya itu tetap mengalir. Karena dalam perspektif irfan ya, antara wali dan nabi itu ada satu yang mempunyai dua sisi. Wali atau wilayah itu adalah batinnya kenabian. Kenabian itu adalah dimensi lahirnya daripada wilayah. Kalau kenabian berakhir dengan kehadiran Nabi Khatam sallallahu alaihi wasallam, tapi wilayah atau wali tidak berakhir, karena dia adalah mazhar dari nama al-wali Allah Subhanahu wa taala. Allahu waliyul ladzina amanu. Jadi wali ini tetap terus sampai akhir zaman. Harus senantiasa terjadi periodisasi daripada wali. Ya, penantian kita ini sebenarnya tidak lain adalah refleksi daripada wilayah. Yani karena kita memiliki keyakinan terhadap wilayah, maka kita pun mempunyai yang disebut dengan penantian, menanti yang menjadi pelanjut daripada wilayah ilahi dalam periode terakhir masa perjalanan sejarah manusia. Dan ia adalah penghimpun dari seluruh keutamaan kenabian, ya, dan ia juga mewarisi seluruh keutamaan wali sebelumnya. Jadi wali di sini kalau dalam perspektif tertentu sebenarnya tidak dialamatkan kepada terminologi sufi itu, yang wali misalnya kalau ada yang punya karamah disebut wali, tidak. Wali dalam terminologi teologi, filosofi irfani, pada setiap satu zaman itu satu saja yang menjadi kutubnya. Dan di zaman kita ini adalah Al-Mahdi ajallallahu ta'ala marajahu syarif. Jadi budaya wilayah ini harus ditanamkan kepada semua penanti, ya. Jangan terjadi kelonggaran terhadap persoalan wilayah ini, karena kalau terjadi kelonggaran itu juga akan memunculkan kelonggaran dalam pengamalan, ya, atau dalam keyakinan. Kita tidak bisa lepas bahwasanya, ya, satu-satunya mazhab representasi mewarisi risalah kenabian yang murni dan komprehensif adalah maktab tasayyu Isna Asyariyah.
Itu istilahnya klaim kita dan kita punya argumen burhan. Ya. Dan ini merupakan kelazimannya adalah wilayah kita kepada 12 imam. 11 imam sudah mengalami kesyahidan. Dari Amirul Mukminin Imam Hasan, Imam Husain, Imam Ali Zainul Abidin hingga Imam Hasan Askari semua sudah melewati periodenya dengan kematian syahid. Tinggal satu yang dijaga Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah juga ada hubungan dengan kegaiban. Mesti digaibkan. Karena kalau tidak digaib, ya Trump langsung cari itu, ya. Trump langsung cari imam, atau sebelum Trump para tirani para penguasa zalim itu pasti langsung mencarinya. Bahkan bukan di luar kaum muslimin saja mencarinya, di dalam kaum muslimin juga, seperti pemerintahan tirani kaum muslimin sebelumnya, ya. Bani Umayyah, Bani Abbasiyah meskipun misalnya memperlihatkan kegemilangan dalam dimensi kematerian dari dimensi keduniaan umat Islam, tapi dari dimensi spiritualitas, dari dimensi religiusitas, dari dimensi konsistensi terhadap hukum-hukum ilahi, terlalu banyak melakukan penyimpangan. Dan merekalah yang menindas para manusia-manusia suci ini. Ya. Oleh sebab itu tidak boleh dilonggarkan ini persoalan budaya wilayah, harus dihidupkan. Sejak dini anak-anak kita diperkenalkan ini. Siapa imam kamu hari ini? Mereka harus paham bahwa imam saya hari ini adalah Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajus syarif. Dan dari pemahaman inilah maka kita bisa memahami berbagai dimensi kehidupan kita. Pusatnya, orbitnya, porosnya adalah wilayah. Ini yang inti. Wilayah lah yang akan mampu mengantar kita pada tauhid yang hakiki. Yang ketiga yang harus kita hidupkan dalam penantian adalah budaya keadilan. Di mana kita melihat realitas perjalanan umat manusia yang disebut dengan pemerintahan keadilan ini, atau keadilan mengatasi kezaliman, boleh jadi sangat sedikit periodenya, dan itu pun dalam bentuk parsial, yakni sebahagian wilayah saja. Keadilan di sini bukan dalam artian kematerian saja, bukan dalam artian hubungan manusia dengan alam yang sebenarnya sedianya dibahas ini oleh Profesor Husnul, ekologi transenden, ya, hubungan dengan alam. Bukan keadilan hanya hubungan dengan alam. Sekarang ini lihat betapa alam ini diperlakukan secara zalim oleh tangan-tangan umat manusia. Betapa terjadinya berbagai bencana alam bukan dikarenakan perkara yang bersifat perjalanan alami itu, tapi karena perbuatan tangan manusia. Barat makmur sekarang itu karena habis merusak alam Asia, alam Afrika, alam benua Amerika dan lain sebagainya. Terjadi kezaliman terhadap alam. Kezaliman di sini juga, atau keadilan yang akan ditegakkan dalam
pemerintahan Imam Mahdi bukan hanya yang punya hubungan dengan sesama manusia. Keadilan dengan sesama manusia kita tidak tahu kapan terwujud. Boleh jadi beberapa pemerintahan kenabian saja pernah terwujud, atau beberapa pemerintahan wasinya para nabi. Ya. Jadi selepas nabi itu ada wasi yang senantiasa melanjutkan, biasa berkumpul kewasian dengan kenabian. Seperti misalnya selepas Nabi Daud, wasinya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, beliau nabi sekaligus wasi, sekaligus wali. Ya. Tapi kita tidak bahas secara pendekatan ini. Ya, jadi kezaliman terhadap sesama manusia ya di sepanjang sejarah kita ini terjadi sedemikian masifnya, sedemikian besarnya hingga zaman kita ini. Hingga zaman kita ini. Dan kezaliman sesama manusia berdimensi bukan cuma sebatas misalnya apa ya istilahnya, bisa berdimensi politik, bisa berdimensi budaya, bisa berdimensi sosial, bisa berdimensi ekonomi, bisa berdimensi pendidikan. Ketika suatu sistem pendidikan tidak mendidik para anak didiknya untuk mengenal Tuhan dan mendekatkannya kepada Tuhan, maka pendidikan ini adalah pendidikan yang zalim. Ini kezaliman di dunia pendidikan, kezaliman di dunia media, ketika media-media menyebarkan semua yang merusak manusia. Ini adalah kezaliman media. Dan Imam Mahdi akan semua ya menghilangkan bentuk-bentuk kezaliman seperti ini. Kezaliman ekonomi, kezaliman budaya, kezaliman seni, kezaliman media, kezaliman pendidikan, kezaliman ekonomi, kezaliman politik. Ya. Makanya budaya penantian akan berusaha merealisasikan budaya keadilan. Karena itu seorang penanti harus anti kezaliman. Tidak ada netral di sini terhadap kezaliman. Tidak ada netral. Bahkan tidak ada abu-abu di sini. Siapa yang masih di abu-abu berarti dia bukan penanti imam zaman. Seorang penanti imam zaman, dia komitmen melawan kezaliman. Kalau dia ada pada wilayah netral atau abu-abu berarti dia mengkhianati keadilan dan mengkhianati penantian. Nah, karena waktu kita sedikit, yang ketiga adalah tadi keadilan yang kita bahas adalah keadilan terhadap alam, keadilan terhadap sesama manusia. Yang ketiga adalah keadilan kepada diri sendiri. Keadilan kepada diri sendiri. Makanya di dalam doa Kumail kita mengatakan zalamtu nafsi, zalamtu nafsi. Kami menzalimi diri kami sendiri. Saya menzalimi diri saya sendiri. Kenapa? Berbagai bentuk-bentuk maksiat dan dosa itu adalah kezaliman terhadap diri sendiri. Semua pelanggaran yang disebut pelanggaran hukum ilahi yang kita lakukan, semua pelanggaran yang disebut pelanggaran akhlakul karimah, moralitas, itu adalah kezaliman terhadap diri kita. Jangan pikir ketika kita hasut kita zalimi orang lain. Tidak, kita zalimi diri kita. Orang lain enak-enak saja, dia tidak apa-apa. Kita yang menderita menzalimi diri kita. Ketika kita sombong, kita menzalimi diri kita. Ketika kita dengki, ketika kita serakah, ketika kita tamak, ketika kita berbagai sifat-sifat
Buruk itu adalah bentuk kezaliman terhadap diri kita. Oleh sebab itu, penantian akan memancarkan kepada kita dan akan menegaskan kepada kita komitmen pada budaya tauhid, budaya wilayah, dan budaya keadilan. Saya pikir inilah yang bisa saya sampaikan dalam waktu singkat ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih menyatukan kepada guru dan kita, Ustaz Dr. Samsul Arifin. Selanjutnya kami akan membuka sesi diskusi, sesi tanya jawab ya. Dan mungkin kita tidak menentukan sesi-sesi pertanyaan ya, maksudnya yang bertanya pertama kemudian mungkin bagusnya langsung dijawab ya. Kita tidak menampung pertanyaan tetapi langsung dijawab. Namun sebelum itu mungkin sekedar mengingatkan beberapa catatan yang saya catat dari materi tadi yang mungkin bisa kembali menyegarkan ingatan kita. Yang pertama bahwa fikih adalah perkara yang sangat penting. Itu akan menjadi instrumen paling penting dalam penantian kita terhadap imam zaman, karena fikih itu yang menjadi dasar kita yang menata perilaku kita di segala aspek kehidupan. Dan Imam Mahdi akan membentuk suatu pemerintahan yang ditegakkan berdasarkan syariat Islam, karena beliaulah yang paling tahu dan paling mengerti tentang hukum Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Mahdi adalah sosok yang akan memenuhi keadilan di muka bumi ini, dan karena itu dia adalah sosok yang paling mengerti tentang keadilan secara mutlak dari segala dimensinya, orang yang paling patut untuk mengimplementasikan keadilan secara mutlak, dan dia adalah contoh keadilan secara mutlak. Dan itu yang berkaitan dengan akhir zaman. Dan bagaimana dengan kita sekarang? Yang kita harus lakukan sekarang tentu saja adalah kepatuhan melaksanakan hukum-hukum syariat. Karena itulah yang menjadi pedoman kita dalam melaksanakan penantian imam zaman itu. Karena penantian imam zaman itu juga berarti melaksanakan hukum-hukum Islam secara kafah. Nah, yang akan menjadi penentang imam zaman nanti itu bukan orang-orang biasa, tapi mereka adalah tokoh-tokoh ilmuwan, tokoh-tokoh penguasa yang kekuasaannya mungkin sangat luas. Dan untuk materi kedua, bahwa intisar sendiri itu adalah dimensi amalia. Dia bukan sekedar harapan psikologis, tetapi dia adalah implementasi perbuatan. Ya, afdalul a'mal syiatuna al-faraj. Menanti memiliki dasar fondasi dalam ajaran Islam. Nah, penantian dari sudut budaya harus dibangun dari pertama budaya tauhid, dan budaya tauhid yang paling dalam, paling luas dan paling pasti benar adalah budaya tauhid dari mazhab Ahlul Bait. Budaya tauhid menjadi peran signifikan dalam pemahaman tentang tauhid, kaitannya dengan penantian imam zaman, imam yang menjadi rujukan pengetahuan tentang tauhid. Kemudian yang kedua adalah budaya wilayah. Wilayah inilah yang sangat penting untuk ditanamkan kepada anak-anak kita. Wilayah sesungguhnya adalah batinnya kenabian, dan kenabian adalah zahirnya wilayah kewalian. Penantian adalah refleksi wilayah. Dan kemudian budaya keadilan, dan budaya keadilan di sini ada tiga. Yang pertama adalah keadilan terhadap ekologi, keadilan ekologi, dan ini keadilan tentu saja keadilan dalam arti mutlak. Ya. Kemudian keadilan antar sesama manusia, dan terakhir adalah keadilan terhadap diri sendiri dengan tidak melakukan perbuatan dosa. Demikian itu sekedar ringkasan saja yang mungkin bisa mengingatkan kembali akan materi yang sudah disampaikan tadi. Dan selanjutnya saya persilakan kepada jamaah yang ingin menyampaikan tanggapan atau pertanyaan untuk materi kita. Ya,
Silakan Ananda Besi. Ya. Afwan Ustaz, tadi dikatakan bahwa penentang Imam Mahdi yaitu ulama dan fuqaha. Dan kita lihat pada atas aslinya itu ulama dan fuqaha lah yang paling alim. Yang paling alim. Mengapa bisa dia yang menentang Imam Mahdi? Mungkin bisa langsung dijawab aja Ustaz ya. Iya, langsung dijawab aja dan pertanyaan menurut saya jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fuqaha, ulama itu bisa kita klasifikasikan. Ada ulama, ada fuqaha yang fuqaha usuk, ulama usuk. Jadi titel ulama itu, fuqaha itu tidak menjamin seseorang itu adil. Yang menjadi syarat untuk menjadi marja itu adalah fuqaha, ulama yang adil. Jadi kalau Anda jadi ulama, jadi fuqaha, jadilah fuqaha yang adil, bukan yang suk. Tidak ada jaminan seorang ulama, seorang fuqaha itu dia menjadi ulama yang adil. Kita banyak mendengar kisah, bahkan kalau tidak salah teman diskusinya Ayatullah Mar'ashi, mungkin kenal Ayatullah Mar'ashi, Mar'ashi Najafi, adalah seorang misionaris. Kapan ketahuan? Ketika dia sudah sampai pada derajat sebagai seorang mujtahid. Ternyata seorang misionaris. Terkenal ceritanya. Nah, jadi kita harus memisahkan bahwa ulama itu, fuqaha itu tidak menjamin dia sebagai seorang yang adil. Sehingga tidak heran kalau misalnya kelak nanti ketika Imam Zuhur muncul mendirikan pemerintahannya, yang menentang itu adalah dari kalangan. Tradisi ini sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu. Kita kenal dengan pemerintahan Nabi Sulaiman. Siapa yang paling banyak menentang? Fuqaha, ulama. Pemerintahan Nabi Imam Ali. Siapa lagi? Yang menentang wilayah Imam Ali siapa? Imam-imam berikutnya siapa? Orang-orang awam ini tidak ada efeknya kepada para pengikut. Tapi karena ulama, fuqaha yang menentang, yang punya pengikut, maka berefek. Itu sih. Ini jawabannya sudah terang ya. Mungkin masih ada penanya berikutnya, dan persilakan. Masih ada sedikit waktu, 5 menit ya. Ya, kami masih menantikan pertanyaan berkaitan dengan penantian dan syariat ya, pelaksanaan syariat dan penantian dikaitkan dengan budaya Islami. Masih ada pertanyaan atau apa yang dipaparkan oleh pemateri kita memang sudah terang jelas ya, dari apa yang seharusnya kita pahami sekaitan dengan materi yang dibawakan. Nah, saya pikir kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, tapi tes. Jadi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membaca terkait ayat berpegang teguhlah pada hari-hari Allah. Nah, mungkin bisa kami dapat penjelasan terkait hari-hari Allah itu yang mulai dari apa namanya, yang terhubung dari awal kehidupan manusia hingga akhir kehidupan manusia atau kiamat. Karena kalau kita ketahui bersama bahwa manusia pertama itu Nabi Adam. Terus itu juga apalagi namanya seorang wilayah, seorang waliullah. Terus yang kita ketahui juga terakhir itu Imam Mahdi, seorang waliullah atau wilayah. Nah, apakah ini berpegang teguh kepada kalimat Allah yang terhubung sampai kiamat? Apakah ini yang dimaksud dengan kalimat Allah? Mungkin itu bisa itu sepanjang pertanyaannya, tapi bisa dijelaskan secara sederhana seperti apa keterhubungan antara Nabi Adam dari Nabi Adam sampai ke Imam Mahdi. Mungkin dari penjelasan silsilah atau apalagi namanya peristiwa-peristiwa yang dihadapi di zaman-zaman tersebut, setiap para imam atau setiap para nabi, para rasul hingga ke Imam Mahdi. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini langsung bisa dijawab atau kabulkan. Ya, menarik pertanyaannya. Jadi pada hakikatnya saya pernah merenung secara sosiologis kenapa memang harus manusia pertama itu seorang nabi. Kan kalau sosiologi non Islam atau non agama, menurut mereka kan pertama itu kesyirikan, bukan tauhid. Kenapa? Karena yang mereka jumpai dari setiap peninggalan sejarah itu ciri-ciri ajaran yang mengandung kesyirikan. Tapi sebenarnya mudah saja jawabannya, yakni budaya tauhid itu memang tidak meninggalkan sesuatu yang spesifik, misalnya patung dan lain sebagainya, karena tidak punya sembahan seperti itu. Ya, seperti kita ini cukup misalnya menggelar sejadah di arah manapun, dimanapun kita bisa salat, tidak ada perlu simbol-simbol seperti itu. Jadi ya sejak Nabi Adam, ya selain beliau sebagai nabi, memang dia wali, khalifah. Ya. Jadi di sini kita harus memahami ada beberapa istilah sebenarnya itu. Ada nabi, ada rasul, ada khalifah, ada wali, ada wasi. Terkadang semua istilah ini bisa terhimpun pada satu orang. Yang paling misalnya kita bisa lihat, ya, terhimpun semuanya ini pada diri Nabi Islam Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebenarnya wali sendiri ini atau dimensi wilayah ini adalah dimensi ilahiyahnya sebenarnya dari manusia. Karena itu dia menjadi batin daripada kenabian. Tidak ada nabi selain sebelumnya dia mencapai kedudukan wilayah sebagai wali. Ya. Nah,
ini senantiasa berkesinambungan. Kenapa mesti selalu berkesinambungan? Karena senantiasa butuh bimbingan umat manusia ini. Ya, ini bimbingannya berdimensi sejarah misalnya dan kemasyarakatan, tapi di atas daripada itu berdimensi batin, berdimensi spiritual, berdimensi rohani. Kita semua ini misalnya mendapat hidayah bukan karena persoalan sejarah dan kemasyarakatan saja, ya. Saya sendiri itu tidak tahu kenapa bisa menjadi tasayyuf, kenapa menjadi seorang ustadz. Awal-awalnya ya biasa-biasa saja seperti yang lainnya. Tapi dalam perjalanan tidak ada juga misalnya ciri-ciri tertentu kita ini mengarah kepada agama, tidak seperti itu. Ya. Tapi kita juga tidak paham apa kelebihan kita, apa keutamaan, apa kebaikan kita sehingga kita diberi hidayah, ya dalam bahasa tanda kutip dipilih misalnya untuk menjadi pecinta ahlul bait dan diberi kesempatan untuk mendalami agama. Itu tidak di luar semua dari jangkauan kita, dan itu dari bimbingan ilahi tapi lewat walinya, lewat wilayah itu semua. Jadi kalau kita sebenarnya sudah menjadi pengikut dan pecinta ahlul bait hari ini, itu sebenarnya berkat sudah bimbingan wilayah itu. Yang di luar pun kalau dia beriman itu masih mendapatkan bimbingan wilayah, tapi intensitasnya juga itu. Makanya wilayah juga itu mempunyai intensitas, sama dengan gradasi wujud, eksistensi wujud, mempunyai tingkatan bergradasi. Oleh sebab itu alam ini tidak bisa lepas dari seorang wali wilayah. Tidak boleh lepas dari seorang yang menjadi representasi dari nama al-wali Tuhan, mazharnya al-wali. Tapi bisa saja dia bukan seorang nabi, bukan sebagai seorang imam, ya. Kalau imam ini dalam terminologi teologi ya selalu harus ada imam seperti itu. Tapi yang dimaksudkan di situ adalah wilayah. Jadi antara Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pasti ada di situ, ya. Wali di situ ada. Dalam tinjauan tasayyuf, Abdul Muttalib kakek Nabi itu adalah ya orang suci, orang sempurna. Jadi yang mendatangkan ababil ke Ka'bah itu bukan karena Tuhan saja begitu, harus ada wilayah di sini. Ya. Dan itu nafsu wilayah yang mendatangkan ababil itu, ya, dengan iradat Tuhan. Nah, ini terus berlanjut karena kalau tidak ada wilayah, menurut riwayat, ya, menurut riwayat bahwa alam ini tidak punya wilayah imam. Sebab kalau tidak ada lasahatil ard, bumi akan hancur. Kalau tidak ada wali atau wilayah dalam dimensi sosok manusia hari ini, itu bumi sudah harus mengalami keberakhirannya. Ya, oleh sebab itu Imam Mahdi adalah pemilik wilayah yang terakhir. Nah, wilayah juga di sini harus kita pahami karena ada wilayah mutlak, ada wilayah kubra, ada wilayah muqayyad dan lain sebagainya, ya. Selepas Imam Mahdi masih ada nanti pelanjutnya itu Imam Mahdi. Ya, masih ada. Tapi semakin reduplah kewilayahan dan akan
menuju kepada keberakhiran zaman kehidupan manusia. Jadi Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Lais, ada Nabi Lais itu, ya. Setelah Nabi Adam itu bukan langsung ke Nabi Nuh, ada disebut Nabi Lais. Bahkan Nabi siapa lagi? Sais, Nabi Sais, ya. Nabi Sais ini sebenarnya dia wasinya Nabi Adam. Tadinya wasinya Nabi Adam adalah hasrat Kabil, ya. Habil, ya. Itu biasanya tertukar yang mana bagus di sini, Kabil atau Habil, ya. Tapi karena dia dibunuh oleh Kabil, maka ya Nabi Sais yang menggantikan. Demikian periode perjalanan umat manusia ini, senantiasa mesti ada wilayah yang wali ini yang menghubungkan antara dimensi batin manusia, karena terkadang pemegang wilayah itu dalam dimensi lahir dia istilahnya terampas haknya, ya, tidak memegang dari dimensi politik dan kepengaturan kemasyarakatan, tapi dimensi batinnya tidak pernah mereka bisa direbut. Kenapa? Karena ini kedudukan, ini adalah makam. Ya, mungkin kurang penjelasan saya, tapi inilah yang dulu saya bisa sempat jelaskan. Ya, terima kasih atas penjelasan dari kita, dan karena waktu sudah sampai, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang berkesempatan hadir untuk bersama-sama kita dalam forum diskusi tentang Imam Mahdi yang memang berkaitan dengan perayaan kelahiran dari Imam Zaman, Imam Mahdi. Dan kepada kedua guru kita mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya. Semoga beliau berdua senantiasa sehat selalu, banyak umurnya, dan kesempatan-kesempatan mendatang kita masih akan mendapatkan pencerahan-pencerahan dari mereka. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.